Yang pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita dapat berkumpul seperti biasa di majlis taklim. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta kita umatnya. Semoga di yaumul kiamah nanti, di akhir zaman nanti, mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pimpinan Grand Office Bekasi, Bapak Pica, Bapak Wisnu Aji beserta keluarga, semoga beliau dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang saya hormati Gurunda Bapak Kiai Muhammad Subhan. Yang saya hormati jamaah, Bapak, Ibu, semoga Allah rahmati, semoga Allah limpahkan rezekinya, semoga Allah selalu karuniakan kesehatan, sehat walafiat beserta keluarga. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai, mari kita bacakan suratul Fatihah untuk orang tua kita, saudara kita yang sudah tiada maupun yang masih ada. Untuk para donatur, semoga di musim penghujan ini selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang berlimpah. Ala hadiniyah waliniyatin sholihun ya salam al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kepada Bapak Ibu, mari kita sama-sama kita simak dan kita dengarkan nasihat ceramah dari guru kita, Gurunda Bapak Kiai Muhammad Subhan. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap, wabil khusus Bapak Pinca, Bapak Wisnu Aji Wibowo, yang semoga beliau beserta pekerja BRI yang lainnya, Anda semua, kita semua, semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana.
Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina. Amin. Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan ya kajian kita tentang penyakit hati yang ketujuh, yaitu ghibah. Ghibah itu Nabi definisikan di hadis Sahih Muslim adalah dzikruka akhaka ma yakrah. Menyebut sesuatu dari saudaramu yang kalau itu disebut di depannya dia marah atau enggak suka. Jadi membicarakan sesuatu tentang saudara kita yang kalau itu dibicarakan di depannya dia enggak suka. Ada sahabat yang bertanya, kalau itu benar bagaimana ya Rasulullah? Aukamakal, justru karena benar itulah makanya namanya ghibah. Kalau nggak benar justru namanya berita bohong. Kalau orang kita nyebutnya fitnah, berita bohong. Nah, maka dalam Islam itu membicarakan aib seseorang atau sesuatu yang kalau orang itu dibicarakan di depannya, maka dia tidak suka itu dibicarakan di depannya, maka itu namanya ghibah. Di dalam Al-Quran di surah Al-Hujurat ayat 12, ghibah itu dilarang, bahkan digambarkan seperti memakan daging saudaranya sendiri. Kenapa kau diumpamakan seperti memakan daging saudaranya sendiri? Ya karena saudaranya nggak ada di depannya, sehingga nggak bisa ngelawan. Kayak orang ngomong kejelekan mayit aja, dia nggak bisa ngelawan. Nah, maka berhati-hatilah kalau yang dimakan itu daging yang beracun. Dan diantara daging yang beracun itu adalah dagingnya para ulama. Luhumul ulama masmumah, kata Ibnu Asakir. Daging para ulama itu beracun. Maka hati-hati kalau kita menghibah para ulama. Sebenarnya tidak hanya para ulama, banyak orang-orang yang kalau kita membicarakan keburukannya, ngerinya itu kembali kepada diri kita sendiri. Ya antara lain segenap guru-guru kita, orang tua kita, termasuk juga diantaranya orang-orang yang banyak berbuat baik kepada kita. Nah, itu juga bahaya kalau sampai kemudian kita membicarakan keburukan mereka di belakang mereka dalam pengertian semata-mata untuk membicarakan keburukannya ya. Karena itu merupakan bagian dari hal yang terlarang di dalam Islam. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah beliau mengatakan ghibah itu haram. Jadi ghibah itu haram kecuali ada kemaslahatan yang lebih besar yang dituju. Jadi secara umum dulu ya, kalau kita senang ngomongin kejelekan orang di belakang kita, maka berarti hati kita sedang berpenyakit, itu aja satu dulu. Jadi kalau kita senang ngomongin kejelekan orang di belakang mereka, berarti hati kita sedang berpenyakit, itu dulu yang pahami. Nah, namun demikian nanti ada kondisi di mana kemudian kalau bahasa Imam Nawawi bahwa tadi riba itu haram. Kecuali kalau ada kemaslahatan yang lebih besar yang dituju. Aslinya tidak boleh aslinya. Cuman karena ada kemaslahatan yang lebih besar yang dituju, maka dia menjadi boleh. Contoh misalnya, ada orang datang untuk minta nasihat atau minta solusi atau minta fatwa hukum, datang ke ustadz, datang ke kiai, atau datang ke psikolog, datang ke dokter, atau datang ke yang ahlinya lah di bidang ini, di mana yang bersangkutan ini nanya untuk mendapatkan solusi. Nah karena kasusnya berkaitan dengan orang lain, mau tidak mau membicarakan orang lain itu. Misalnya istri masalah dengan suaminya, atau sebaliknya orang tua punya masalah dengan anaknya, atau sebaliknya, atau dengan tetangganya masalahnya, atau dengan saudaranya masalahnya. Nah, mau tidak mau kan membicarakan kejelekan orang yang bermasalah dengan dia. Sehingga dalam hal ini kata para ulama tidak apa-apa asalkan memang tujuannya murni betul-betul untuk mencari solusi atau mencari fatwa hukum atau minta nasihat tadi. Di masa Nabi kita Muhammad SAW
pernah ada seorang sahabiah namanya Hindun. Itu sowan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk mendapatkan fatwa hukum. Ya Rasulullah, suami saya Abu Sufyan orangnya kaya, tapi ngasih nafkah ke saya dan anak saya kurang. Berarti kan menceritakan aibnya Abu Sufyan itu, yaitu pelit. Tapi Hindun butuh jawaban hukum. Bolehkah saya mengambil hak saya pada hartanya tanpa seizin dia? Ini pertanyaan hukumnya, dengan gambaran persoalan seperti yang diceritakan di awal tadi, bahwa Abu Sufyan itu orangnya kaya tapi pelit. Maka jawaban Nabi boleh, asal dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang patuh. Maka fatwa ini berlaku umum, tidak hanya untuk Hindun radhiyallahu anha, tapi untuk semua wanita yang diuji oleh Allah punya suami kaya tapi polid, pakai dal. Dia boleh mengambil haknya pada harta suaminya tanpa seizin suaminya. Demikian juga ketika Sayyidah Sofiyah radhiyallahu anha, suatu saat Sayyidah Sofiyah radhiyallahu anha curhat pada suaminya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, karena beliau dibully orang, kata, kamu keturunan Yahudi, kamu itu keturunan Bani Israel, dibully. Keturunan Yahudi, keturunan Bani Israel. Suatu saat curhat kepada suaminya. Nabi mendengarkan, karena tahu ini curhatnya untuk mencari solusi. Dan Nabi tidak berkata, enggak boleh gibah. Enggak, Nabi enggak gitu. Dan Nabi mendengarkan, karena akan lebih berbahaya kalau istri itu curhat ke orang lain. Jadi mending ke suami. Makanya suami harus menjadi customer service yang bagus untuk istrinya. Harus sabar. Dan Nabi dulu nggak mengatakan, nggak boleh tawakal sama Allah, jangan curhat sama manusia, nggak gitu. Nah, didengerin istrinya. Karena saya ulang, bahaya kalau istri nanti curhatnya kepada orang lain. Mending ke suami curhatnya. Makanya para suami harus menyediakan kupingnya untuk istrinya. Kadang sebagian istri itu curhat itu tidak untuk dinasihati sebenarnya, tapi untuk didengarkan saja. Istri cerita sambil lihat wajahnya, Pak. Iya, oh iya. Kita aja udah seneng ya, Bu ya, kalau suami merhatikan gitu ya. Walaupun kadang sambil tahu-tahu udah ngorok suami. Tapi enggak, Nabi dengerin itu, Sofia didengerin sama Nabi. Begitu selesai curhat, kata Nabi, ini namanya aslinya itu riba, tidak boleh itu aslinya. Cuman karena ini untuk mendapatkan solusi, karena ada masalah, maka Nabi membiarkan untuk minta nasihat. Karena itu namanya ada kemaslahatan yang lebih besar yang dituju. Begitu selesai curhat, kata Nabi, mau nggak kamu saya ajari sesuatu? Jawabannya atas bulian mereka itu, mau ya Rasulullah, mau. Nanti kalau kamu dihina oleh mereka, katakan pada mereka begini, ya saya memang keturunan Bani Israel, saya keturunan Yahudi, bilang aja gitu. Tapi ingat, ayahku seorang nabi, pamanku seorang nabi, dan sekarang suamiku juga seorang nabi. Bilang aja begitu. Maka Siti Sofia kalau dibully, wah Yahudi, iya emang saya Yahudi. Tapi ingat, ayah saya seorang nabi. Siapa ayahnya orang Bani Israel? Yaitu Nabi Yakub alaihissalam, putra dari Nabi Ishak alaihissalam. Jadi ayahku seorang nabi, pamanku seorang nabi. Siapa pamannya? Nabi Ismail alaihissalam. Itu pamannya. Kan itu pakdenya Nabi Yakub itu kan Nabi Ismail. Nah, terus kemudian pamanku seorang nabi, dan sekarang suamiku Nabi Muhammad SAW juga seorang nabi. Sejak itu udah pernah dibully lagi udah. Jadi Nabi itu gitu. Jadi kalau ada orang datang minta fatwa hukum, minta nasihat, itu Nabi mau mendengarkan. Itu pertanda bahwa dalam Islam boleh, tidak apa-apa, dan tidak termasuk dalam kategori riba yang haram. Aslinya riba itu haram, cuman kalau ada kemaslahatan yang lebih besar, maka itu tidak ada masalah. Nah, termasuk kalau mau kita kembangkan obrolan orang tua dengan bapak dan ibu, ngobrol tentang anaknya yang nakal misalnya. Ya kan mau tidak mau ngomongin kejelekan anak kan. Misalnya ibu udah nggak ngatasi, ini gimana mas?
anak kita ini bla 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 bla. Kan ngomong kejelekannya. Tapi tujuannya apa? Untuk memberikan solusi, untuk mencarikan solusi buat anaknya kan. Enggak apa-apa. Nah, jangan nanti kemudian bapak-bapak, ibu-ibu curhat tentang anaknya terus bapak mengatakan, mah enggak boleh ghibah mah. Itu anak kita ghibah juga, dengerin aja. Dan harus carikan solusinya. Kalau mau kita teruskan termasuk obrolan HRD atau obrolan atasan tentang karyawan. Ini ada karyawan yang balelo ini gimana ini dia? Kita bicarakan untuk dicarikan solusinya atau jalan keluarnya atau tindakan-tindakan yang ya memperbaiki keadaan. Itu seperti itu. Jadi itu merupakan bagian dari hal yang diperbolehkan. Kenapa? Karena ada kemaslahatan yang lebih. Berarti yang nggak boleh yang bagaimana Ustaz? Yang pure, murni hanya untuk membicarakan kejelekan orang, itu yang nggak boleh itu. Makanya hati-hati juga sih kalau kita ngobrol walaupun dengan niat yang benar, tapi tetap harus hati-hati, jangan sampai kelebihan juga. Ngerinya nanti jatuh pada mengkonsumsi bicara tentang keburukan orang lain. Nah, jadi tetap harus jaga niatnya dan harus hati-hati. Jadi kalau saya ulang, yang tidak boleh itu kalau kita pure. Jadi itu menjadi kesenangan sebagian orang untuk membicarakan kejelekan orang gitu. Nah itu penyakit sudah. Kalau ada hobi seperti itu berarti penyakit. Itu penyakit dalam. Tapi kalau ada keperluan-keperluan tadi, ada, atau kalau bahasanya Imam Nawawi ada kemaslahatan yang lebih besar yang dituju, maka itu menjadi boleh, tidak ada masalah. Nah kalau kita terbiasa dengan kebiasaan ghibah itu bagaimana Ustaz? Segera tobat, minta ampun kepada Allah dan mintakan ampun kepada orang yang kita ghibai itu. Mintakan kepada Allah untuk mintakan ampun kepada Allah untuk orang yang kita ghibai itu. Apa wajib minta maaf? Sebagian ulama mengatakan wajib minta maaf tapi tidak wajib menyebut kesalahan kita. Minta maaf aja, maaf ya gitu. Nah, jadi nggak perlu menjelaskan maaf ya kemarin gue ghibain lo misalnya, nggak usah. Kenapa kata para ulama? Mending dia nggak usah tahu. Daripada diberitahu malah sakit hati. Jadi gak usah tahu daripada diberitahu ntar malah sakit hati. Jadi minta maaf aja gitu. Jadi gak harus menyebutkan kesalahan kita apa gitu. Seperti itu. Itu yang disebut dengan apa tadi? Ghibah dalam hal ini. Dan kalau ada orang menghibah orang lain di depan kita, itu catat baik-baik. Akan ada masa di mana kita juga dihibah di belakang kita oleh yang bersangkutan. Jadi kalau kita ketemu sama orang yang kesenangannya ghibah, catat baik-baik. Kita pun tidak akan lolos dari kebiasaan dia. Bisa jadi di belakang kita pun kita dihibah. Nah, itu makanya hati-hati. Itu seperti itu. Nah, bahkan ada seseorang yang datang kepada orang lain sambil berkata, kemarin si ibu ini bicarain kamu gini. Di depan saya dia cerita tentang kejelekan kamu gini. Kata orang yang diceritai itu jawabannya gini. Kalau dia ngomong gitu mas saya nggak heran. Kalau dia ngomong kejelekan saya itu nggak heran saya. Yang saya heran adalah kenapa dia bisa bercerita dengan sangat baik dan tenang dan enjoy di depan kamu tentang kejelekan saya. Kamu siapanya dia? Paham maksudnya ya? Nah makanya ini pokoknya hati-hati omong saomong. Apalagi kalau sampai dibumbui dengan berita-berita bohong, ngerinya itu kena ke kita sendiri. Karena ingat ya ada sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, hadisnya gharib tapi maknanya sahih, di mana Nabi kita Muhammad SAW bersabda qal man ayyara akhahu musliman bidambin taba'anhu lam yamut hatta yaf'alahu. Barang siapa yang menghina saudaranya sesama muslim dengan satu perbuatan dosa yang dia telah bertobat darinya dalam tanda kurung ya, apalagi tidak pernah berbuat, maka yang menghina itu tidak akan mati-mati sebelum melakukan hal yang sama. Makanya tetap harus hati-hati. Ngerinya nanti kembali kepada diri kita sendiri. Itu jenis penyakit ghibah namanya. Penyakit hati namanya ghibah, yaitu seneng ngomongin kejelekan orang lain. Kemudian yang ke-8 yaitu rakus atau serakah. Sebenarnya begini ya, fitrah manusia itu, umumnya manusia maksud saya itu biasalah minta A dikasih A minta B. Itu teori kebutuhan itu, dikasih B minta C, dikasih C minta D, terus sampai kapan Ustaz? Sampai masuk kuburan. Soalnya gitu. Kalau belum masuk kuburan
nggak akan selesai. Itu fitrah manusia itu. Nah, di dalam Islam itu terlarang kalau yang sudah ada saja belum disyukuri, terus ingin lebih. Lebihnya tidak untuk lebih baik, cuma untuk senang-senang saja, menturutkan kemauan hawa nafsu. Nah, ini yang dalam Islam digambarkan seperti meminum air laut, nggak ada selesainya hausnya itu, malah yang ada tambah haus. Semakin dia hedon, semakin dia ketunyan, semakin menjadi. Nah, tapi lagi-lagi sering saya sampaikan di sini ya, fitrah manusia itu oleh Islam tidak diberangus. Tapi bagaimana manusia itu bisa bertindak tidak hanya manusiawi tapi juga syar'i. Kan sering orang mengatakan ya manusiawi dong kalau kita pengen gini pengen gitu. Oke, manusiawi. Tapi dalam Islam manusiawinya harus syar'i, manusiawi yang syar'i. Bagaimana dalam hal ini? Kalau perihal rakus ini, rakus yang syar'i itu bagaimana? Begini, ini rumus ya, berkaitan dengan teori kebetulan tadi ya, sudah dikasih A minta B, kasih B minta C. Berkaitan dengan itu bagaimana? Syar'inya bagaimana? Begini, ini rumus ya, yang ada syukuri. Ingin lebih tidak apa-apa asal untuk lebih baik. Jadi tidak hanya sekedar lebih untuk senang-senang, tapi lebihnya karena ingin lebih baik. Saya ulang, yang ada syukuri, ingin lebih karena ingin lebih baik. Ini contoh aja, contoh-contoh. Misalnya ada orang gajinya per bulan 10 juta, misalnya ini ya. Dengan 10 juta itu dia bersyukur pada Allah dan dia santuni 1 anak yatim tiap bulannya. Misalnya ya. Terus lama-lama dia berpikir tuh, bagaimana caranya saya bisa dapat 100 juta per bulan. Manusiawi itu pengen lebih itu. Tapi dalam rangka untuk lebih baik. Tapi yang ada disyukuri dulu itu, dinikmati, disyukuri yang ada itu. Terus merencanakan yang lebih baik. Bagaimana saya dapat 100 juta per bulan. Maka diupayakanlah mengupgrade usahanya, kemampuannya dan seterusnya, sehingga dengan izin Allah berhasil dia mendapat 100 juta per bulan. Dan dibuktikan dengan bersyukur kepada Allah menyantuni 10 anak yatim. Kemarin 10 juta 1 anak, sekarang 100 juta 10 anak yatim dia santuni dengan izin Allah. Wah, dia syukuri itu 100 juta itu. Dia nikmati, dia syukuri. Pelan-pelan mulai berpikir bagaimana caranya per bulan dapat 1 miliar. Karena dia ingin menyantuni banyak lagi orang yang mau disantuni. Maka kemudian dia berusaha untuk semaksimal mungkin sehingga qadar Allah dapat itu 1 miliar sebulan. Dan dibuktikan dan dia syukuri, dan dibuktikan dia nikmati, dia syukuri, dan dibuktikan dengan berbagi dengan anak-anak yatim, tidak lagi 10 tapi 100 sekarang misalnya, dengan izin Allah. Jadi singkat kata singkat cerita, kalau ini yang Anda maksud tidak apa-apa. Jadi manusiawi kalau kita pengen lebih, asalkan yang sudah ada disyukuri, dinikmati, disyukuri. Terus kalaupun ingin lebih, niatkan karena ingin lebih baik, karena ingin lebih bermanfaat. Jadi jangan hanya sekedar lebih saja, tapi lebih baik, lebih bermanfaat. Monggo silakan, tidak ada masalah. Tapi kalau hanya semata-mata untuk lebih banyak dan tidak untuk lebih baik, sementara yang sudah ada saja belum disyukuri, maka itu tidak benar. Nah, serakah yang seperti ini yang ngerinya nanti berdampak kepada tindakan menghalalkan segala cara. Dan biasanya serakah yang seperti itu sepaket dengan pelit biasanya. Karena berbanding lurus dengan serakah itu pelit biasanya. Itu serakah yang tidak sehat. Tapi kalau Anda menginginkan lebih dalam rangka untuk lebih baik, dan Anda syukuri yang sudah ada dengan berbuat baik, baik kepada Allah maupun pada sesama, tidak usah khawatir, teruskan saja. Itu keinginan lebih yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Baik, kepada Bapak Ibu yang mau melakukan pertanyaan silakan terkait materi kajian hari ini masih di penyakit hati untuk pagi ini tentang ghibah. Silakan Bapak Ibu. Atau di luar materi hari ini silakan yang mau curhat atau bertanya. Mas Diego yang merencanakan
Ya, silakan Mas Ego, apa pertanyaannya? Kemarin kita doanya ya. Iya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Boleh tentang apa aja di luar materi hari ini? Kajian kita di 1 bulan ini masih di penyakit hati dari kajian-kajian sebelumnya. Untuk materi hari ini tentang ghibah. Jadi ada yang ghibah tentang kemaslahatan diperbolehkan gitu kan. Ada yang ghibah memang kebiasaan untuk menjelekkan yang itu tidak boleh. Ada Bapak Ibu? Ini gimana nih Pak Ustadz? Kadang kan kalau kita ngobrol nih suka keceplosan gitu ya, tidak disengaja nih. Terus Tahu-tahu sedang asik gitu ngobrol, ujungnya ngomongin orang gitu. Nah itu untuk hindarinya seperti apa Pak Ustadz? Terkadang kalau di perkumpulan kita ngobrol dengan sama teman gitu, suka banyak gak enaknya gitu. Dengarkan apa ditinggal? Terima kasih. Nabi kita Muhammad SAW, kesaksian para sahabat. Nabi itu kalau kami ngobrol atau kumpul dengan kami, kalau kami tertawa, Nabi ku tertawa. Nah, pokoknya Nabi itu ngimbangi obrolan para sahabat. Dan Nabi membiarkan kami ngobrol ngaror ngidul selama tidak melampaui batas. Jadi kalau udah mulai offset gitu, sudah mulai melanggar ketentuan dalam hal bicara, masuk mulai ghibah, Nabi mengingatkan stop gitu. Nah, saya pribadi kadang sering ngobrol dengan banyak kawan, dengan beberapa jamaah, baik terutama ibu-ibu ya. Itu saya dengerin aja, kalau udah mulai mengarah kepada membicarakan kejelekan orang, biasanya saya gini, sebentar. Ini kita niatkan untuk ngambil pelajaran ya. Jadi kalau mulai membicarakan kejelekan orang itu, kita niat untuk ngambil pelajaran. Karena begini, ini mohon maaf tadi ada yang kelewat berarti ya. Di dalam Islam itu tidak termasuk ghibah membicarakan kejelekan orang yang terkenal kejelekannya. Misalnya mohon maaf, di kampung jenengan ada orang yang terkenal suka bohong. Kalau ngutang nggak pernah bayar, misalnya gitu ya, suka khianat. Orang semua kan tahu, bukan rahasia lagi, itu rahasia umum lah, semua orang tahu. Maka membicarakan kejelekannya itu bukan ghibah dalam Islam. Tidak termasuk yang dilarang. Kenapa? Karena itu bagian dari untuk memberikan efek jerah kepada orang itu supaya dia merasa malu. Itu kalau urat malunya masih ada. Nah, satu lagi yang penting lagi adalah bahwa di situ kita bisa ambil pelajaran. Nah, jadi kalau niat untuk mengambil pelajaran tidak apa-apa, tapi tetap harus dibatasi. Jadi memang harus tetap diingatkan. Ya, jadi begitu mulai masuk pembicaraan kejelekan orang, ini kita ambil pelajarannya ya. Jadi jangan sampai kita mengalami seperti yang dialami ini. Nah, terus syukur-syukur kalau kita bisa mengalihkan pada pembicaraan yang lain. Nah, kalau tidak bisa, mending pergi memang. Ya, pergi. Itu daripada kita terjebak pada membicarakan aib orang lain. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan dari jamaah nih Pak Ustaz. Ini di luar materi. Mau bertanya Pak Ustaz, bagaimana agar sholat bisa lebih khusyuk katanya gitu. Oh, iya. Ya sebenarnya itu problem kita semua termasuk yang ngomong. Nggak, saya cuma mau ngomong gini aja. Khusyuk itu hadiah dari Allah. Jadi sependek yang saya paham ya, semakin kita ingin khusyuk semakin nggak khusyuk. Jenengan coba sholat, Allahu Akbar, konsentrasi di sini. Yang capek leher itu biasanya. Iya. Semakin kita berusaha untuk khusyuk, semakin kita nggak akan khusyuk. Jadi khusyuk itu hadiah dari Allah, karenanya harus dikondisikan. Jadi kalau misalnya contoh sholat, sebutlah sekarang misalnya zuhur jam 12 lewat 1 misalnya gitu ya. Maka usahakan dari jam 12 kurang seperempat atau setengah 12 itu udah persiapan. Udah wudu, udah suci. Kalau ibu-ibu udah pakai mukena, bapak-bapak udah dengan pakaian bersihnya itu. Terus nunggu waktu sholat itu sambil baca Quran, sambil zikir gitu. Nah, itu insya Allah khusyuk itu mudah didapat karena sudah kita kondisikan sholat itu sebelumnya. Tapi kalau habis nonton drakor langsung sholat misalnya gitu, habis nonton debat politik langsung sholat, ya insya Allah sih nggak akan khusyuk karena tidak dikondisikan terlebih dahulu. Nah, terus yang kedua,
bacaan-bacaan sholat itu dinikmati aja, nggak usah diterjemahkan. Kadang ada orang itu pas sholat sibuk menerjemahkan bacaan sholat, akhirnya bukannya khusyuk tapi sibuk menerjemah. Padahal ketika kita sholat fokusnya pada komunikasi dengan Allah, nikmati aja komunikasi itu. Caranya bagaimana? Terjemahan bacaan sholat itu dipelajari di luar sholat. Terjemahan bacaan sholat itu dipelajari di luar sholat. Nanti begitu kita sholat kita tinggal menikmati aja, nggak usah menerjemah satu-satu. Dalam Fatihah itu ada kandungan dialog dengan Allah. Di dalam Subhanallahil Azim itu ada memuji dan mengagungkan Allah misalnya. Jadi kita tinggal mengambil sikap mengagungkan dalam hati. Memang awalnya konsentrasi itu di sini, tapi diturunkan ke bawah terus dirasakan di dada ini. Nah itu seperti itu. Jadi diturunkan di dada, dirasakan di dada sini, dinikmati. Bacaan salat itu dinikmati. Dan minta kepada Allah hati yang khusyuk. Minta kepada Allah hati yang khusyuk. Saya kira itu. Allah a'lam bishawab. Baik. Untuk pertanyaannya yang tadi sudah terjawab. Sudah jawab? Ada? Jadi kalau untuk khusyuk dipersiapkan sebelumnya gitu ya. Betul. Baik. Karena waktu juga Pak Ustadz, ditutup dengan doa. Baik, kita tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah di dini wa dunia wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah di dini wa dunia wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk jamaah yang sudah hadir. Sampai berjumpa kembali di taklim berikutnya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.